Prabowo bilang, saya siap mati demi bangsa. Bohong. Orang kalau sudah siap mati, gak mikirin dunia lagi. Ini tiap pilpres nyalon lagi. Masyarakat setiap buka kertas suara, bosen lihat wajah Pak Prabowo terus. Udahlah Pak Prabowo, istirahat ya, bertaubat. Jangan bohongi masyarakat terus hanya untuk memenuhi ambisimu itu. Ya, harta kekayaanmu untuk bayar hutang-hutangmu, bisnismu bereskan. Kalau masih ada sisa, buat lembaga pendidikan di pucuk gunung. Boleh bikin pesantren, Darut Taubah. Ya, saya temenin kalau seperti itu. Udah, itu aja. Kalau ini jelas hasil kerjanya. Mantap. Wah, itu kenapa tangannya ditarik lagi? Jijik, geli salaman sama rakyat kecil. Oh gitu ya. Nyai sih maklum kalau Pak Prabowo ini tingkahnya suka lucu, kalau ngomong suka asal bunyi, dan dia hobinya marah-marah, gebrak-gebrak meja, lempar-lempar barang. Itu sudah hobi bawaan lahir gitu ya. Kalau dia nggak marah-marah sehari, mungkin badannya sakit-sakit gitu loh ya. Dan mungkin kalau tiba-tiba Prabowo tiba-tiba jadi orang yang lembut, yang sabar, gempa negara ini. Itu karakter dia, emang hobinya marah gitu loh kepada para pendukungnya. Nggak usah baper kalau ada yang bilang Prabowo itu temperamen. Itu karakter aslinya. Saya menantang Prabowo Subianto dan seluruh tim kampanye nasional Prabowo Gibran tanpa terkecuali. Tunjukkan satu saja sekolah di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengajarkan siswa-siswinya mengatakan dasmu atau membolehkan siswa-siswinya bilang dasmu. Tidak perlu dijelaskan betapa buruknya kata dasmu diucapkan bagi orang Jawa. Kalian buat program makan siang gratis dan minum susu gratis, tapi kalian merusak etika, moral, dan sopan santun generasi penerus bangsa. Orang seperti ini jangan jadikan pemimpin, apalagi dijadikan presiden. Haram. Prabowo nampaknya akan kalah lagi karena 2019 dia bermasalah dengan masyarakat Boyolali, 2024 nampaknya, ya kita tunggu saja, sekarang belum gitu ya, nampaknya Prabowo akan bermasalah dengan masyarakat Banyumas. Dalam beberapa hari ke depan kita bisa melihat gitu. Saya bisa prediksi bahwa masyarakat di Banyumas pasti tidak terima dengan ucapan Prabowo Subianto ini karena kenyataannya mereka nggak kayak gitu. Mereka nggak sekasar itu, mereka nggak suka memaki-maki seperti yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan ini blunder-blunder Prabowo hari ini itu sesuai dengan prediksi saya sebelumnya, karena sebelum debat capres kemarin, sebelum masuk resmi kepada musim kampanye, saya sudah yakin bahwa Prabowo akan melakukan banyak sekali blunder. Karena kalau sebelumnya, sebelum masa kampanye, itu Prabowo kan bisa ditahan-tahan, bisa di branding, gimmick dan sebagainya, joget-joget gitu ya. Di panggung sendiri dia bisa cukup menguasai gitu. Tapi di situasi atau di panggung yang netral, wah, nggak bisa dia. Blundernya akan terus-terusan keluar gitu ya. Sampai konsultan politiknya kayaknya udah kewalahan itu untuk memperbaiki Prabowo. Dan sekarang kejadian gitu. Blundernya banyak sekali. Tapi ini saya yakin ini belum seberapa. Ke depan akan ada banyak lagi blunder-blunder yang dilakukan oleh Prabowo, dan itu akan membuat masyarakat jadi melihat bahwa Prabowo ini memang tidak pantas untuk memimpin Indonesia. Cuma kebetulan blundernya kali ini soal Banyumas itu mirip seperti tahun 2019, sehingga bagi saya ini seperti sebuah kode semesta gitu, bagaimana cara semesta bekerja untuk kemudian mengingatkan kita semua bahwa Prabowo masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sama persis seperti tahun 2019 lalu. Dan dari sini ini saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman saya yang mendukung Prabowo. Apa kabar kalian? Gimana rasanya mendukung orang yang kalian tolak selama bertahun-tahun sebelumnya?
Jika ndasmu dianggap tidak tabu, kenapa harus diburu? Bukankah di kalangan internal kata itu biasa diucapkan? Kenapa ada kecemasan? Semudah itukah partai besar dihinggapi penyusup laksana imigran Rohingya dengan mudahnya mendaftarkan diri di tanah Indonesia? Asam sulfat belimbing sayur. Sorry ye. Saya pilih Prabowo. Saya dukung Prabowo. Rumah saya, rumah teman saya penuhi dengan gambar-gambar Prabowo. Saya ajak semua orang berkampanye menangkan Prabowo Subianto. Tegas, konsisten, dan terpenting ada ijtima ulama yang mendukung beliau. Dulu 2019. Dulu itu ngeri, kalau sekarang mah sorry ya. Semakin mendekati hari pemilu, Capres dan Cawapres 02 ini semakin blunder dan juga membuat dirinya menjadi bahan olok-olokan para netizen, bahan bulian para netizen, dan bahkan video mereka ini diparodikan, sudah tersebar di mana-mana. Saya kira semua itu terjadi karena Capres dan Cawapres 02 ini memang tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin, apalagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Mereka mempunyai kualitas yang di bawah standar, yang memang cocoknya menjadi seorang komedian saja, tidak menjadi sebagai pemimpin atau presiden dan wakil presiden. Sikapnya yang temperamental dan mudah tersinggung yang membuat para netizen tidak suka atas calon presiden ini atau Prabowo, dan juga wakilnya yang bernama Gibran menjalani proses menjadi calon wakil presiden dengan cara yang sangat buruk, mengobok-obok konstitusi di negara ini dan mengangkangi hukum untuk memuluskan perjalanannya untuk berkuasa di negeri ini untuk menjadi wakil presiden di negara Republik Indonesia ini, secara terang-terangan memperlihatkan etika buruk, berproses dengan cara yang instan dan hanya mengandalkan orang dalam, bukan mengandalkan kualitas dan kecerdasan. Saya kira sahabat-sahabat sudah memahami, seluruh rakyat Indonesia sudah memahami betul bahwa Prabowo dan Gibran ini memang sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin dan tidak bisa diberi ruang sedikit pun, karena yang akan menanggung risikonya adalah kita semua sebagai rakyat Indonesia. Tentu kita tidak ingin merasakan apa yang selama ini kita takuti, mulai dari bangkitnya Orde Baru, dan juga mereka-mereka ini hanya berpikir untuk kekuasaan dan juga isi perutnya dan juga keluarganya yang ingin mereka berkaya, dan kita sebagai rakyat akan diperbudak oleh mereka.